Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu aktivitas fisik, stres, dan obesitas pada pegawai negeri sipil. Adapun topik pembahasan saya yaitu yang pertama, obesitas diukur dengan indeks massa tubuh atau IMT berupa rasio berat badan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat meter pangkat 2. Responden dinyatakan obesitas jika IMT-nya melebihi 25 kg per meter pangkat 2. Yang kedua itu prevalensi obesitas pada PNS Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013 adalah 48%. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu Winnie Widiantini dan Zarfil Tafal. Dan nama jurnal ini yaitu Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. Adapun personal skills dari jurnal ini yaitu volume 8 nomor 7 halaman 330 sampai 336 tahun terbit 2014. Adapun pendahuluan dari PPT saya yaitu obesitas merupakan kondisi pertambahan lemak tubuh yang didasarkan pada nilai indeks massa tubuh atau IMT. Berbagai faktor yang meningkatkan risiko obesitas yang meliputi jenis kelamin, usia, pengetahuan gizi, pendidikan terakhir, sikap tentang obesitas, dan konsumsi zat gizi yang meliputi konsumsi energi, karbohidrat, lemak, dan protein, aktivitas fisik, dan stres. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prevalensi obesitas pada pegawai negeri sipil atau PNS, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan pengaruh aktivitas fisik dan stres terhadap obesitas. Kedua yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain survei potong lintang atau cross-seksional, pengukuran variabel dependen, obesitas, dan variabel independen, aktivitas fisik, dan stres dilakukan pada waktu bersamaan pada bulan Mei-Juni 2013. Adapun hasil dan pembahasan saya yaitu pada tahun 2013, hampir separuh PNS Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengalami kelebihan berat badan atau obesitas sebanyak 48,3%. Sebagian besar responden biasa melakukan aktivitas fisik ringan sebanyak 33,9%. Sisanya biasa melakukan aktivitas fisik sedang sebanyak 36,5%, dan sekitar 29,6% melakukan aktivitas fisik berat. Sebagian besar mengalami stres berat sebanyak 60%, sisanya mengalami stres sedang sebanyak 33,5%, dan stres ringan sebesar 6,5%. Variabel yang berhubungan bermakna dengan obesitas adalah aktivitas fisik, stres, dan usia. Pada variabel aktivitas fisik dan stres dikategorikan menjadi ringan, sedang, dan berat. Adapun tabel pada pembahasan saya yaitu obesitas, aktivitas fisik, dan stres pada PNS. Adapun karakteristik obesitas dengan kategori tidak itu sebanyak 51,7%, sedangkan karakteristik obesitas kategori iya itu ada sebanyak 48,3%. Dan untuk karakteristik aktivitas fisik kategori ringan di bawah 5,6 sebanyak 33,9%. Sedangkan karakteristik aktivitas fisik kategori sedang 5,6 sampai 7,9 ada sebanyak 36,5%. Sedangkan karakteristik aktivitas fisik kategori berat di atas 7,9 ada sebanyak 69,6%. Dan untuk karakteristik tingkat stres kategori ringan itu 17 sampai 60 ada sebanyak 6,5%. Sedangkan tingkat stres kategori sedang itu 20 sampai 27 ada 33,5%. Dan karakteristik tingkat stres kategori berat itu 28,41 ada sebanyak 60,0%.
Dan untuk karakteristik jenis kelamin untuk kategori laki-laki itu ada 53,5%, dan untuk karakteristik jenis kelamin kategori perempuan itu ada sebanyak 46,5%. Dan pada penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang tidak menemukan hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas dengan nilai P 0,640. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan alat ukur yang digunakan dalam pengukuran aktivitas fisik atau perbedaan variasi aktivitas fisik antara PNS Kementerian Kesehatan dengan PNS Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil. Nah, dan adapun tabel kedua yaitu analisis sederhana karakteristik responden, asupan gizi, aktivitas fisik, dan stres dengan obesitas. Adapun variabel untuk aktivitas fisik kategori ringan itu untuk responden obesitas yang mengalaminya ada 57,7, sedangkan yang tidak mengalaminya itu ada 42,3, totalnya ada 78. Sedangkan untuk variabel aktivitas fisik kategori sedang itu responden yang mengalaminya ada 38,1 dan tidak mengalaminya itu ada 61,9, totalnya ada 84 dengan nilai P 0,013. Sedangkan variabel aktivitas fisik kategori berat itu yang responden yang mengalami obesitas ada 50,0 dan yang tidak mengalaminya itu ada juga 50,0. Totalnya ada 68 dengan nilai P 0,353. Dan untuk variabel tingkat stres kategori ringan, responden yang mengalami obesitas itu ada 26,7, sedangkan yang tidak mengalaminya itu ada 73,3, totalnya ada 15. Dan untuk variabel tingkat stres kategori sedang itu responden yang mengalami obesitas ada 40,3, sedangkan yang tidak mengalami itu ada 59,7, totalnya ada 77 dengan nilai P 0,004. Dan untuk variabel tingkat stres kategori berat itu responden obesitas yang mengalaminya ada 60,8 dan tidak yang mengalaminya itu ada 39,1. Totalnya ada 138 dengan nilai P 0,017. Pada penelitian ini, obesitas ditentukan menggunakan cut-off point dari WHO melalui pengukuran IMT. Seseorang dikatakan obesitas ketika nilai IMT-nya melebihi dari 25 kg per meter pangkat 2. Hasil analisis didapatkan bahwa prevalensi obesitas PNS Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada sebanyak sekitar 48%. Yang kedua itu angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi obesitas di Indonesia pada populasi umum. Pada Riskesdas tahun 2010, prevalensi obesitas di Indonesia ada sebanyak 11,7% dan di Jakarta ada sebanyak 16,2%. 14 aktivitas fisik yang ditemukan berhubungan bermakna dengan obesitas dengan nilai P 0,000 adalah gerakan tubuh oleh otot rangka yang menghasilkan energi. Obesitas sudah muncul terlebih dahulu, kemudian responden memperbaiki pola konsumsi sehingga terjadi keracunan dalam penentuan hubungan sebab akibat antara konsumsi zat gizi dengan obesitas. Ada penelitian ini pegawai Kemenkes cenderung mempunyai sikap positif tentang obesitas dengan kejadian obesitas yang lebih rendah daripada yang mempunyai sikap negatif. Ada 44% berbanding 51%, tetapi perbedaan secara statistik tidak bermakna. Adapun kesimpulan dari PPT saya yaitu prevalensi obesitas pada PNS di Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013 adalah sebesar 48%. Hasil analisis multivariat regresi logistik memperlihatkan hubungan bermakna antara aktivitas fisik dan stres serta usia dengan kejadian obesitas. Semakin berat aktivitas, semakin rendah risiko obesitas. Semakin berat stres, semakin tinggi risiko obesitas. Semakin tua usia, semakin tinggi risiko obesitas. Tidak ada hubungan bermakna antara karakteristik individu dan konsumsi zat gizi makro dengan kejadian obesitas. Adapun saran dari PPT saya yaitu
Pegawai Kemenkes RI yang mengalami obesitas disarankan untuk menurunkan berat badan dengan meningkatkan aktivitas fisik, mengurangi stres, dan memperhatikan asupan makan sehari-hari. Kemenkes Republik Indonesia perlu memberikan informasi kepada seluruh pegawai dengan melakukan penyuluhan tentang gizi yang penting untuk menunjang aktivitas pegawai di tempat kerja oleh unit teknis terkait Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dan berkoordinasi dengan Pusat Promosi Kesehatan dan Pusat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Mungkin cukup sekian dari materi presentasi saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.